Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan dari Olah Data Integrasi Solusi Indo. Kita lanjut kali ini berkaitan dengan bagaimana melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Yang mana pada sesi sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan rata-rata untuk masing-masing variabel, dan juga sesi kedua kita melakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk masing-masing variabel yang kita teliti. Di mana variabel yang kita lakukan, yang kita teliti adalah ada 4 variabel, 3 variabel bebas dan 3 variabel terikat. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, di mana nilainya atau hasil pengujiannya seluruh variabel yang kita teliti valid dan reliable secara statistik. Untuk kali ini langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Kenapa linear berganda? Karena variabel bebas yang kita teliti lebih daripada 1. Jadi syarat dilakukannya uji regresi berganda jika variabel yang bebas yang kita teliti lebih daripada 1. Baik, kita lakukan bagaimana melakukan analisis regresi linear berganda. Caranya mudah sekali. Kita bermain di kolom analyze, tidak kemana-mana. Dengan cara klik analyze, lalu klik regression, kita pilih yang linear. Karena kita lakukan adalah analisis regresi linear berganda. Klik linear di sini. Nah, sini akan muncul combo linear regression pada sub dependent atau variabel terikat. Kita masukkan atau kita insert nama variabel terikat yang kita miliki. Dalam hal ini adalah kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Pada kolom independent atau variabel bebas, di sini kita masukkan seluruh variabel bebas yang kita teliti. Dalam hal ini adalah ada 3 variabel bebas yang kita teliti, yaitu persepsi wajib pajak untuk X1, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk pilihan yang lain abaikan saja, Lalu klik OK. Kita ketik OK kita klik OK di sini. Nah, ini hasilnya. Output untuk regression di sini memiliki ada 4 tabel output. Yang pertama adalah variabel enter atau variabel remove, sebagai tabel pertama. Tabel kedua model summary, tabel ketiga ANOVA, dan tabel keempat adalah koefisien. Inilah output dari regression atau regresi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam regresi terdapat 3 pengujian yang harus kita analisis, yaitu uji model atau uji kelayakan model. Dalam hal ini tabel yang digunakan adalah model summary sebagai tabel yang menunjukkan kekuatan atau kelayakan sebuah model. Lalu yang kedua adalah uji F atau uji simultan. Dalam output ini yang digunakan adalah tabel output ANOVA sebagai tabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Sedangkan secara parsial atau uji T, tabel yang digunakan adalah tabel koefisien. Nah, untuk memudahkan kita menganalisis, ada baiknya tabel-tabel output ini kita pindahkan ke dalam aplikasi Word. Yang pertama adalah model summary. Kita pindahkan ke Word sini. Analisis regresi linear berganda.
Ada 3 ujian lakukan ya, yang digunakan ya dalam dalam analisis regresi. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi atau uji kelayakan model atau uji R kuadrat. Yang kedua adalah uji simultan atau uji F. Yang ketiga adalah uji parsial atau uji T. Nah, kita tinggal kopas di sini output tabel model summary dari output SPSS yang kita olah. Untuk uji F-nya kita gunakan tabel ANOVA. Ini kita copy juga. Kita paste ke dalam Word. Ya. Untuk uji parsial adalah uji tabel koefisien yang digunakan sebagai dasar pengujian secara parsial atau secara sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Ini kita buat tabelnya, apa judul tabelnya? Hasil uji koefisien determinasi. Nah, kali ini hasil uji simultan. Ini hasil uji parsial. Oke, sekarang bagaimana cara membacanya? Ya, yang pertama yang kita baca adalah output uji koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Di sini ada 4 kolom hasil pengujian. Pertama model 1, ini nilai R atau nilai korelasi. Ini adalah nilai R square atau R kuadrat atau nilai pengaruh, ya, atau nilai koefisien determinasi. Ini adjust dan sini standar error. Yang kita gunakan, ada sebagian peneliti menggunakan nilai R kuadrat sebagai dasar pengujian koefisien determinasi. Namun ada baiknya kita menggunakan angka adjust R square. Ya. Maknanya apa? Adjust ini adalah angka atau nilai yang sudah terkoreksi berdasarkan standar error dan variabel yang diteliti, gitu ya. Jadi ada baiknya nilai yang digunakan atau angka yang digunakan untuk kelayakan model adalah nilai adjust. Nah, di sini kita dapatkan nilai sebesar 0,709 atau 70,9%. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa model kita adalah model yang kuat ya. Kenapa kuat? Karena nilai adjust R square-nya lebih besar daripada 0,50. Nanti teman-teman tinggal explore saja teorinya bahwa yang menyatakan bahwa dikatakan kuat atau layak suatu model jika nilai R kuadrat atau adjust R square-nya itu lebih besar daripada 0,50 atau 50%. Jadi nilai ini harus lebih besar daripada 50% atau 0,50 yang menyatakan bahwa model kita kuat atau layak.
Jadi berdasarkan output ini, model kita sangat layak karena nilainya lebih besar daripada 0,70 0,50 maaf. Selanjutnya setelah layak model kita uji secara simultan. Apakah secara simultan model kita ada pengaruh secara simultan atau secara bersama? Kita bisa lihat nilai F, ya, F itu atau nilai signifikansi. Beberapa peneliti menggunakan nilai F hitung atau nilai signifikansi. Jika kita memiliki tabel F, maka kita tinggal bandingkan saja nilai F hitung ini apakah lebih besar daripada F tabel. Dikatakan memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama jika nilai F hitung ini atau F observasi lebih besar daripada F tabel. Jika kita tidak memiliki nilai F, kita bisa melihat nilai signifikansi. Ini ya. Dikatakan berpengaruh secara simultan jika, ya, nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,01 atau 0,05 atau 0,1 tergantung standar error yang teman-teman gunakan. Apakah 1% atau 0,01 atau 5% atau 10%. Ya. Di sini hasil output signifikansi lebih kecil daripada 0,1 0,01 atau 99%. Ya. Yang menyatakan bahwa model kita memiliki tingkat signifikansi sebesar 99%. Ya. Begitupun dengan uji T. Selanjutnya kita lakukan uji T atau uji secara parsial. Apakah ada pengaruh masing-masing variabel bebas secara statistik terhadap variabel tidak bebas atau terikat, yaitu kesadaran wajib pajak. Kita lihat di sini, ya. Sama seperti uji F tadi, uji T pun demikian. Ya. Kita bandingkan nilai T hitung atau T observasi dengan T tabel. Nah, biasanya secara umum jika standar error atau tingkat kesalahan yang kita gunakan adalah 0,05 atau 5%, maka T hitungnya, T tabelnya adalah sebesar 1,96. Nah, jika standar error yang digunakan adalah 5%. Untuk 10% sebesar 1,67. Ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ternyata pertama, variabel X1, persepsi wajib pajak. Ternyata secara statistik di sini berpengaruh yang dibuktikan dengan nilai beta pada unstandardized, ya, berpengaruh, ya, berpengaruh sebesar 0,223, gitu ya. Secara signifikansi, ya, secara statistik atau secara signifikansinya pun berpengaruh juga di sini, ya. Ini sebesar 0,008 nilai signifikansinya. Maknanya apa? Maknanya persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Artinya apa? Bahwa tingkat signifikansi untuk persepsi wajib pajak ini lebih kecil daripada standar error yang digunakan. Artinya terdapat pengaruh signifikan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Sekarang pengetahuan di sini dia pun berpengaruh tetapi tidak signifikan. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maupun 0,10. Ya. Jika kita merujuk kepada standar error yang umum digunakan atau yang digunakan adalah 0,05, maka di sini, ya, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh namun tidak signifikan. Ya, berpengaruh namun tidak signifikan, ya. Jadi teman-teman dalam menganalisis uji parsial ini jangan sekali-kali mengatakan tidak ada pengaruh variabel terikat atau variabel bebas terhadap variabel terikat.
Jika teman-teman mengatakan tidak ada pengaruh di sini, maka model yang dibangun keliru. Ya. Namun katakan, ya, berpengaruh tidak signifikan. Gitu. Kenapa? Karena ketiga variabel tadi pasti ada pengaruhnya. Tinggal berpengaruh signifikan atau tidak. Gitu. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai signifikasinya lebih besar daripada standar error. Dan juga nilai koefisien regresinya lebih kecil, sebesar 0,14141 atau 14%. Mungkin jika ini nilainya sebesar 20%, maka memiliki pengaruh secara signifikan. Ya. Jadi saya ulangi, seluruh variabel yang kita teliti adalah berpengaruh, namun pengaruhnya signifikan atau tidak. Dibuktikan dengan nilai signifikansi. Ya. Pertama ini, perspektif wajib pajak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Yang kedua, pengetahuan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Ya. Lalu yang ketiga, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan sebesar ini ya, karena nilai signifikansinya sebesar 0,05, lebih kecil daripada nilai signifikasi 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maknanya kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan. Gitu ya. Jadi dalam membaca ini perhatikan yang pertama kali kita baca adalah koefisien regresinya ini, nilai beta pada unstandardized. Jangan yang ini ya, jangan yang standardized. Yang kita baca adalah nilai beta pada kolom unstandardized coefficient. Ini sebagai nilai beta untuk regresi. Sedangkan ini untuk jalur. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa jangan sekali-kali mengatakan atau menulis bahwa tidak ada pengaruh. Ya. Namun katakan terdapat pengaruh tidak signifikan. Ada pengaruh namun tidak signifikan, ya. Seperti itu. Kenapa seperti ini ya? Contohnya ini tadi, pengetahuan wajib pajak pasti ada pengaruhnya, ya. Namun karena kecil, jadi pengaruhnya tidak signifikan, gitu ya. Kayak sini kecil sini ya, nilai koefisien regresinya hanya sebesar 14%. Jika 20% seperti ini, kemungkinan berpengaruh secara signifikan. Gitu ya. Mudah kan teman-teman ya? Bagaimana mengolah dan menganalisis data dengan aplikasi SPSS. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan berkaitan dengan pengujian regresi atau analisis regresi linear berganda. Sampai jumpa pada sesi berikutnya berkaitan dengan uji asumsi klasik. Untuk menentukan apakah model atau analisis regresi yang kita lakukan sudah lolos uji asumsi klasik dan layak untuk dianalisis. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.